Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, pada sore hari ini tadi Habib bilang katanya nanti kita biar tepat waktu, nanti mulai ngajinya ya. Kita hafalan surat-surat pendeknya itu mulai jam 4 tepat. Jadi nanti 4:30 sudah bisa Habib belajar sama Habib ya. Jadi ini nanti besok barangkali panjenengan rawuh bisa ngatur sendiri gitu ya Bu ya. Ya, ini marilah kita mulai. Al-Fatihah Rahimana wa Shibana Rasulullah sallallahu Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi inna Allah ya'la darajatin fil jannah wa ya'funa bi asrari wa anwari mu'allam fid din wa dunya wal akhirah yaj'alna min hasbihi wa yarzuquna Muhammad wa tawaffana ala millati yahshuruna fi zumratihim Allah rasulina faqala maqatal Muhammadin ali ba'ala wa sunna wa fara'im wa haqqaq alaihim ajma'in inna Allah yaghfir lahum wa yarham wa ya'la darajatin fil jannah wa ya'funa bi asrari wa anwari mu'allam baina hadihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Al-Fatihah binatil qabul wa sallallahu salatan min kulli mas'ul wa ma'mal wa sunnah syariah zahiran wa batinan fid din wa dunya wa akhirah tafi'atan kulli syarrin jaliyatan kulli khairin wa lana walidina wa auladina wa ahbabina wa syakhana wa fid din wal mu'allatin wal afiyah wa alaniyatin inna liyanaduna qulubana wa qablana ibana ma'al taqwa wal huda wal afa wal mata Alatini sanamillah mihnatan dalam imtihan bil jadi sayyidina walidina atanana jami'atan kulli niyatin salihah wa ziyadatan syukur Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habib Anas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Maaf Bu ya, ini saya baca satu ayat, nanti ditirukan gitu ya Bu ya, seperti biasanya biar nanti lidahnya, makharijil hurufnya itu pas, nyun sewu itu ya Bu ya, biar nanti ndak gur elailu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumpatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi'akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusadda'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama
wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukadzibun dallunal mukadzibun la akiluna min
syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun narallati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un
Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falaula idza balaghatil hulqum. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghaira madinin. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin. Farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin. Fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibina ad-dallin. Fanuzulum min hamim. Wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim.
Sadaqallahul azim. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nakhda bifadlillah wa kunu aunana lillah asa nakhda bifadlillah. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wa surulillah wa antum ya ulil albab ta'alaw wa surulillah. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an
وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن. Seperti biasa kita ulangi lagi hafalan kita. Kemarin sampai 4 ayat ya. Sekarang ditambahi 1 lagi. Dari pertama nanti 5 ayat diulangi sampai 5 kali ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah
Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Shadaqallahul azim. Sudah hafal Bunje? Insyaallah, alhamdulillah. Nanti di rumah dihafalkan, diulang-ulangi lagi. Ibu-ibu yang kalian hormati, sekarang dimulainya tadarusnya itu mulai jam 4 tepat. Insya Allah udah mulai. Jadi barangkali penjenengan nanti bisa ngatur sendiri rawuhnya. Kok aku telat terus gitu ya? Itu bisa ngatur sendiri. Nanti saya harus berangkat jam berapa sampai sini jam 4 tepat tadi ya Habib bilang bisa dimulai gitu. Jadi nanti biar nggak kemalaman gitu ya. Ya.
Insyaallah. Depan. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah bisa terus sehat sampai nanti jadi nenek-nenek ya. Nenek-nenek punya cucu ya, punya cicit, punya cucut. Ya, bawahnya cicit apa itu? Belum ada ya. InsyaAllah semuanya sehat wal afiat. Tentang masalah itu data keluarga Rasulullah SAW, InsyaAllah Rebu depan atau depannya lagi, wallahu alam. Karena saya mohon maaf, bulan Maulid ini hampir ada di rumah itu cuman bisa dihitung jam ya. Saya kemarin sore masih ada di kampus sampai jam 6, kemudian jam 7 udah jalan ke Kudus, kemudian jam 5 subuh sudah ada di Solo. Ya, setelah itu muter-muter. Sekarang sore di sini, nanti malam di Kebak, Keramat insyaallah, dan seterusnya, muter terus. Jadi belum sempat ngurus apa-apa, masih noto badan untuk pengajian sementara di situ fokusnya. Pada sore ini kita akan kembali melanjutkan belajar adab ya, belajar adab. Sekarang ini juga sehari-hari kita jalani. Apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita? Ya. Siapa di sini yang belum pernah dibaiki sama orang? Angkat tangan. Tak mungkin kan? Setiap orang pasti pernah diberi sesuatu atau ada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita? Seperti apa? An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzih fa in lam yajid ma yujzihi falyuthni alaihi fa innahu idza athna alaihi faqad syakarah wa in katamahu faqad kafarah. Ini sederhana. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian ada orang yang berbuat baik kepadanya, misal berbuat baik itu macam-macam. Yang dimaksud di sini suni ala ma'ruf, perbuatan baik adalah semisal memberikan pertolongan, minjemin sesuatu, itu termasuk perbuatan baik. Kita butuh linggis, tetangganya punya linggis ya, ini silahkan linggis saya dipakai gitu, tapi jangan buat melinggis saya ya gitu. Silahkan linggisnya dipakai. Ini berarti tetangganya berbuat baik. Atau kemudian kita parkir di satu tempat, diberi tempat parkir, ini yang beri tempat parkir telah berbuat baik. Atau kita butuh kudung, mau kondangan, kebetulan bajunya warnanya hijau, kudungnya coklat semua, teman kita ngomong saya punya kudung hijau, pakai dulu, ini namanya temannya berbuat baik. Atau kita duduk majelisnya penuh, ada orang yang mempersilahkan kepada kita untuk duduk di tempatnya, orang itu rela pindah di tempat yang agak jauh agar kita bisa senden ya, karena biasanya yang senden ini udah tua, termasuk saya ini kan senden, ini kan saya cari sendenan ya, sendenan gembung ini ya, bukan saya menghina orang lain, menghina diri sendiri. Ini sudah tua, ini dikasih silahkan duduk di situ sampai pindah cari tempat yang lain, berarti orang tersebut telah berbuat baik kepada kita. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, maka apa perintah Nabi Muhammad SAW? Fal yujzihi, hendaknya membalas perbuatan baiknya itu dengan kebaikan.
Ya, membalas dengan kebaikan, ngasih tempat duduk, ya misalnya gitu ya. Besok kasih misalnya beras 50 kilo. Misal. Nah, Islam kan tidak pernah mengajarkan balaslah kebaikan dengan kebaikan yang lebih rendah, kan enggak ya? Dengan kebaikan yang lebih baik atau kebaikan yang semisal. Dikasih tempat duduk bisa senden enak, besoknya kita kasih beras 50 kilo. Ini kira-kira yang baik yang mana? Yang ngasih beras 50 kilo. Nah, fa in lam yajid ma yujzihi, atau suatu saat niat kita, nanti kalau sampai saya duduknya enak, ya dia cari tempat duduk udah ada, mau saya kasih tempat duduk. Nawaitu balas seperti itu. Nah, kalau ternyata kita tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk membalasnya, contoh kita tidak punya motor, ada orang ngasih hadiah motor, cocok enggak ini? Cocok ya. Terus mau balas apa? Oh, duit aja nggak punya, mau balasnya apa gitu ya? Kan nggak bisa sebanding balasannya. Maka Rasul mengajarkan fa illam yajid ma yujzihi falyuthni alaih, minimal kita memujinya. Makasih ya, wah motornya enak nih saya pakai buat kemana-mana sekarang kalau ngaji gampang. Jangan kemudian makasih ya, cuman saya ngasih motor kok yang seperti ini. Ini kurang ajar ini ya. Paham Bu? Ibu misalnya dibelikan bapak baju, baik enggak nih? Baik. Dibelikan bapak sandal, baik enggak? Baik. Jangan kemudian mengatakan, makasih ya bajunya, cuman warna kayak gini, moh saya pakai. Ini namanya menghargai yang memberi. Minimal itu muji. Ya minimal memuji orang yang memberi. Masih ingat kisah ketika Rasulullah SAW dikasih hadiah seorang wanita Yahudiyah? Ada seorang wanita Yahudi ngasih hadiah Nabi apel. Tapi apel itu dimakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal sekitarnya ada para sahabat. Selesai Yahudinya pergi, sahabat nanya, satu yang nanya ya, Nabi maaf, SAW kok dunaren, panjenengan makan sendiri gak bagi-bagi. Rasul jawab, iya soalnya kecut. Soalnya apelnya kecut. Kalau saya nanti bagi, kalian pasti teriak, kecut, komentar gitu kan. Akhirnya yang ngasih jadi gelo ya, jadi gelo. Nah itulah bedanya Nabi dengan kita. Kalau Nabi yang kecut beliau makan, yang enak diberikan. Kalau kita yang enak dimakan, yang kecut, itu bedanya Nabi dengan kita. Tapi sebuah kenyataannya seperti itu. Ya, kadang ada orang itu pesen makanan ya, pesen makan gitu, terus seleranya berubah, gayanya silahkan ini dimakan, kasihkan temennya, utuh masih baru, gayanya itu seperti ngasih, jangan iki ya ora gelem meh order liyane. Sebetulnya nafsunya udah berubah. Ini ya baik, tapi belum baik yang baik banget, itu belum ya, karena sebetulnya buat dia itu bukan suatu hal yang berharga. Fa innahu idza athna alaihi faqad syakarah, karena sesungguhnya kalau orang diberi sesuatu kemudian memuji yang memberi, maka itu sudah termasuk kategori orang yang berterima kasih. Orang yang berterima kasih. Sebab dalam sebuah hadis disebutkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Nah kalau kita dikasih sesuatu nggak terima kasih, berarti kita nggak syukur sama Allah. Jangan ada orang ngasih motor kemudian kita mau gini, saya nggak mau terima kasih sama kamu, saya mau terima kasih sama Allah. Yang ngasih ini Allah loh, bukan kamu loh. Ada orang begini diapakan? Terus kapok gitu ya. Saya mau ngajari kamu biar kamu ikhlas. Ya, saya mau ngajari kamu biar kamu ikhlas. Kalau saya yang ngasih saya juga ngajari kamu biar kamu syukur. Ya, ngajari kamu biar kamu syukur. Sama orang itu kita ucapkan terima kasih. Dikasih tempat sampah ya bilang terima kasih tempat sampahnya. Dikasih apapun kita ucapkan terima kasih, karena itu bagian dari akhlak. Ya, bagian dari akhlak. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, wa in katamahu faqad kafarah. Kalau dikasih hadiah oleh seseorang kemudian muji saja nggak mau, maka orang tersebut telah mengkufuri nikmat yang diberikan orang itu. Artinya tidak tahu terima kasih. Nah kalau tidak tahu terima kasih kepada orang tersebut, berarti dia juga belum bersyukur kepada Allah. Sampai di sini udah bisa dipahami? Ya, kira-kira diamalkan gampang enggak?
Hah? Bu, diamalkan gampang nggak? Betul. Udah makasih sama bapak belum? Hah? Saya nanti kalau bapak ngapa, makasih pak, gitu ya. Ini makasih pak, ya, pak makasih terus gitu ya. Nanti lama-lama kan suaminya niru, makasih bu, gitu kan. Makasih bu. Akhirnya budaya terima kasih betul-betul budaya di rumah kita. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, An Ibnu Umar qala Rasulullah SAW, man ista'adza billah fa'idhuhu wa man sa'ala billah fa'utuh. Ya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lam anna qad kafa'tumuh. Ya, an qad kafa'tumuh. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang meminta tolong kepadamu agar dilindungi dari sesuatu dan dia minta tolongnya itu dengan bersumpah atas nama Allah, maka tolonglah dia. Dan kalau ternyata dia itu minta sesuatu dan mintanya dengan bersumpah, maka berilah apa yang dia minta. Ini perintah, bukan perintah wajib, tapi anjuran. Makanya orang-orang soleh dulu kalau ada orang yang minta itu pakai sumpah, berarti yang minta ini pernah nyantri ini. Ya, saya bersumpah dengan nama Allah, tolong saya minta waktunya 5 menit. Wah, itu sesibuk apapun ditinggal yang lain, duduk, jangan praktekkan dengan saya belum soleh. Ya, ini orang-orang soleh. Cuman kita diajari Rasulullah SAW, kalau ada orang yang minta dengan bersumpah, beri. Masih ingat cerita saya tentang tukang cukur? Ya, saya ingatkan lagi mungkin yang belum pernah dengar ya. Ada tukang cukur yang lagi nyukur rambut, yang antri banyak. Datang satu orang tiba-tiba ngomong, demi nama Allah, sumpah saya, cukur saya dulu. Itu yang lagi dicukur langsung dihentikan proses mencukurnya, diangkat, didudukkan di kursi. Langsung diangkat, didudukkan di kursi. Yang baru datang, silahkan duduk di sini, dicukur sampai selesai. Setelah selesai dibayar, dia menolak dan mengatakan, saya malu minta bayaran kepada seseorang yang minta saya dengan nama Allah. Kamu tadi kan minta dengan nama Allah, ini bukan urusan bisnis, ini urusannya Allah, jadi nggak usah bayar, gratis, karena mintanya dengan nama Allah. Nah, yang lain protes, kenapa kamu kok saya lagi cukur disingkirkan, yang antri juga nggak digubris, ini orang nggak antri, tahu-tahu datang minta cukur, kamu cukur, kenapa? Saya malu nolak seseorang yang minta dengan nama Allah, dia bawa nama Allah, jadi harus saya utamakan lebih dari yang lain. Kita bisa seperti itu belum? Ini sederhana ya, sederhana tapi luar biasa, karena menunjukkan bagaimana penghargaan orang tersebut atas nama Allah. Contohlah, misal gini ya, maaf, saya disuruh Bapak Wali Kota untuk beli sate di sini. Ngomong gitu. Kira-kira yang jual sate itu, maaf kamu antri atau oh iya segera dijuali. Segera dijuali. Betul kan? Ya. Atau orang yang ngurus SIM. Ya, orang ngurus SIM. Kemudian menunjukkan kartu dokternya. Antri 30 pun kalau dia menunjukkan kartu dokternya, ya, dia seorang dokter yang lagi mau bertugas, jam prakteknya seperti itu, maka di situ ada aturan kebijakan, orang-orang yang punya tugas seperti itu hendaknya diutamakan. Ya, hendaknya diutamakan karena bawa nama jawatan kedokteran. Nah, kalau ada orang datang bawa nama Allah, kira-kira bagaimana? Ya, itu loh, orang-orang dulu tuh bisa merasakan kebesaran nama Allah. Kemudian jika ada orang yang berbuat baik kepadamu, fakafi'uh, maka balaslah jasanya. Kalau ternyata kamu nggak punya apa-apa, di sini ada tambahan. Kalau yang tadi kan disuruh memuji. Dalam hadis ini Rasul merintahkan, maka doakanlah dia sampai dia ngerti kalau kamu sudah betul-betul membalas kebaikannya. Doakan dia. Ini biasanya yang ngamalkan peminta-minta ini ya. Betul enggak? Yang ngamalkan peminta-minta. Doro ya, nyuwun doro gitu kan. Kita ngasih 500 rupiah. Kita ngasih 500 rupiah. Mugi-mugi mlebet surga panjenengan. Ya, 500 rupiah doanya Pak. Mugi-mugi panjenengan mlebet surga, teklek injih tumut ya. Ya, dulu kan begitu doanya ya. Mugi-mugi
Saya itu pernah parkir di Samad Riyadi, parkir. Tahu ada ibu-ibu tua gitu. Ini bukan hari Kamis atau Senin atau apa ya, bukan harinya ngemis gitu. Ada ibu-ibu tua lagi jalan lihat mobil parkir langsung menggok dia. Menggok, kemudian saya turun gitu, dia minta uang gitu. Saya rokok kantong ada 5.000, saya kasihkan. Enggak Bu, alhamdulillah. Itu alhamdulillahnya itu alhamdulillah. Matur suwun, matur sembah nuwun, mugi-mugi panjenengan sugih berkah. Sudah dongane sak boleh kan ya. Langsung saya buka dompet, kasih lagi nah gitu. Langsung buka dompet, kasih lagi gitu ya. Wah, alhamdulillah gitu kan. Saya bilang ini nanti kalau alhamdulillah lagi entek ini ganjaran saya. Ganjaran santai, maka saya pakai doa juga, tapi doa yang singkat. Panjenengan jih angsal sami insyaallah. Sama kan? Tambah panjenengan jih angsal sami insyaallah. Nah, orang dulu gitu, kalau didoakan nggak mau kalah. Karena nanti kalau didoakan ya sudah impas, impas. Makanya orang dulu kalau didoakan langsung balas doakan. Ngasih orang ya, ngasih hadiah orang, ini kasih hadiah terima, semoga rezekinya nambah. Oh, situ juga 2 kali lipat. Doanya lebih banyak, sehingga nanti di akhirat pahalanya tetap lebih banyak yang ngasih. Nah, ini cara-cara yang seperti ini mungkin sekarang sudah dilupakan ya. Tidak perhatian gitu, nggak fokus, ya tidak perhatian. Nah, doa yang diajarkan Rasul SAW, kalau ada orang ngasih sesuatu, kita mengucapkan jazakallah khairan, atau jazakumullah khairan, atau jazakumullah khairal jaza. Ya, itu semua boleh. Nah, kalau orangnya itu perempuan bagaimana? Kalau laki jazakallah khairan, kalau perempuan jazakillah khairan. Ya, kalau perempuan jazaki, kalau laki jazaka. Ya, jazakallah khairan atau jazakillah khairan. Terjemahannya, semoga Allah Ta'ala membalas kamu dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Kalau bahasa Indonesianya lemah teles. Ya kan? Lemah teles mas gitu kan, lemah teles. Itu bagus. Yang ngajari siapa itu? Hah? Leluhur kan? Lemah teles Gusti Allah engkang balas. Selesai. Itu terjemahan dari jazakallah khairan. Jadi panjenengan baca bahasa Arabnya kemudian lemah teles. Ya, lemah teles. Ini sederhana tapi luar biasa. Lah yang begini sekarang juga kurang diamalkan kan? Kurang diamalkan. Padahal itu kalau sudah kata-kata semoga Allah yang balas, Allah kalau balas kira-kira sedikit atau banyak? Banyak. Kita ngasihnya itu sedikit, didoakan semoga Allah yang balas. Allah malu kalau balas sedikit. Ya, Allah kalau ngasih balasan berlipat ganda. Allah ngasihnya sangat banyak. Nah, kemudian selanjutnya ya, bagaimana kita hendaknya membantu saudara-saudara kita. Ya, tadi kan sudah judulnya, kalau ada orang yang berbuat baik, kita berterima kasih. Tapi sedikit saya ajak merenung semua. Kalau ada orang lain berbuat baik, kita disuruh ngucap terima kasih, betul ya? Nah, kalau sama orang tua kita, kira-kira ngucapnya gimana ya? Bisa balas jasa orang tua. Makasih ya Bu ya, udah melahirkan saya. Itu terima kasihnya kalau diterjemahkan balasnya gimana ya? Jadi panjenengan dan saya ada gara-gara ibu mau melahirkan. Coba kalau ibu waktu protes, bayi kurang ajar, tak gugur ke, keluar enggak kita? Enggak keluar, ya kan? Jadi karena ibu kita menentukan, ya saya mau melahirkan, saya sayang sama anak saya, kita harus terima kasih. Kemudian kita diajari bisa kenal Islam, syahadat. Siapa yang masukkan kita Islam? Yang masukkan kita Islam ini siapa? Kita, orang tua kita. Ganjarannya masukkan Islam itu besar apa banyak? Apa sedikit? Besar, yang nggak kecil kan? Gedenya luar biasa pahalanya memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Nah, yang masukkan kita Islam siapa? Orang tua kita. Jadi bisa nggak kita balas jasa orang tua? Hah? Nggak bisa kita balas jasa orang tua. Ngono wae kok cik kurang ajar ya Ram. Duit itu kan, ya, duit panganan dikekepi dhewe. Hah? Naudzubillah min dzalik. Lah ini berbuat baik kepada
orang yang berbuat baik kepada kita, kalau nggak bisa ngucap terima kasih, kemudian juga didoakan. Lah panjenengan sudah doakan orang tuanya belum? Satu hari berapa kali? Sedikitnya minimal habis sholat. Nah, sampai saya pernah ngomong toh, kalau habis sholat itu, andai kata langit mau runtuh, nggak usah baca doa apa-apa, cukup baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah utamakan doa itu. Walaupun nggak sempat zikir yang lain, yang satu ini jangan sampai ditinggalkan sebagai bentuk balas budi kepada orang tua. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau ada orang tua sudah meninggal dunia, dulu sewaktu orang tuanya hidup, anaknya durhaka. Setelah orang tuanya meninggal, anaknya sadar. Cara tobatnya gimana? Dulunya kan anak yang durhaka, dan sekarang orang tuanya udah meninggal, terus gimana? Termasuk caranya, datang ke kuburannya, kemudian mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Kalau ada kuburannya, artinya bisa diziarahi. Ya, nah seperti itu. Nah ini ngaku mau tobat sama orang tua, karena salah sama orang tua, tobat sama Allah, datangi kuburannya aja nggak mau. Ya, datangi kuburannya aja tidak mau, ziarahi tidak mau. Kemudian mendoakan Rabbighfirli wali walidayya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, kalau ada anak yang durhaka semasa hidupnya, setelah orang tuanya meninggal dunia, anak itu mintakan ampun untuk orang tuanya, maka kitab catatan berubah dari anak yang durhaka menjadi anak yang taat. Jadi anak yang berbakti. Murah enggak itu? Murah ya? Jadi Allah itu maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih. Jangan kita membuat orang lain mau tobat ruwet, mau tobat angel, ya. Semua itu mudah. Sampai di sini jelas? Jelas atau kurang jelas? Kurang jelas atau cukup jelas? Wah, ini hari ini ibu-ibu ngajinya warak ini, banyak sekali ini. Ya. Sudah cukup apa belum? Belum. Ini udah dapat berapa hadir ini? Banyak atau sedikit sudah dapatnya? Minumannya belum keluar. Maksudnya ini saya ngomong begini, ngerasani buat saya ini mana belum keluar minumannya. Ya. Nah, ya. Inna kulla ma'rufin shadaqah. Inna kulla ma'rufin shadaqah. Sesungguhnya setiap kebaikan itu sedekah. Nah, sedekah itu dianjurkan tidak dalam Islam? Dianjurkan. Makanya saya dari dulu ngomong sedekah bukan ibadahnya orang kaya. Sedekah itu ibadahnya umat Islam. Bahkan nih sering orang kan salah ya, yang kaya-kaya sedekahlah, seakan-akan yang miskin nggak boleh sedekah, atau yang miskin jangan sedekah. Sedekah itu ibadahnya orang kaya, ibadahnya orang miskin, ibadah seluruh umat Islam. Pernah Nabi SAW ditanya, ayu sedekah afdal, sedekah yang paling utama itu yang bagaimana? Sedekah yang pahalanya paling besar. Ada sedekah pahalanya biasa, ada jumbo besar gitu ya. Nah, yang pahalanya paling besar bagaimana, Bu? Engkau sedekah antas sahih syahih takhsyal faqra. Kamu itu sedekah dalam keadaan sahih, sehat. Orang sakit sedekah ada maunya. Ya tidak apa-apa, mau sembuh kan ya, dengan sedekah semoga sembuh. Baik, tapi itu bukan yang paling utama. Yang paling utama antas sahih syahih takhsyal faqra wa ta'mul ghina. Kamu dalam keadaan sehat, syahih, pelit. Sehat, pelit. Pelit maksudnya apa? Kalau mau mengeluarkan apa-apa, hitungan. Kenapa? Takhsyal faqra. Soalnya takut gak punya duit, sebab penghasilannya pas-pasan, mepet, bahkan kurang. Jadi duit gak ada, penghasilan pas-pasan, ya, orang yang gak punya, sehat, mau sedekah, takut, sedekahnya sama takut. Besok kira-kira saya bisa makan enggak ya? Tapi dia paksakan diri sedekah, yakin sama Allah, ya insya Allah dapat gantinya gitu kan. Tapi kalau dihitung ekonomi, tidak
nggak punya, disedekahkan ya habis. Tahsal faqra wa ta'mul ghina, dan masih pengen jadi orang kaya, pengen, ya Allah, pengen sebetulnya saya mau nabung, ya Allah, mau nabung sekian buat beli ini, nabung sekian buat beli ini, tapi ia paksakan sedekah seperti ini, sedekah yang paling utama. Nah, kebanyakan orang sedekah itu pas punya duit atau nggak punya duit? Pas punya duit. Kalau nggak punya duit sedekah langka nggak? Hah? Langka. Ya, mulai hari ini biasakan nggak punya duit sedekah. Biar kita termasuk orang yang langka. Ya, nggak punya duit sedekah. Contoh, ini yang biasa biasa terjadi begini. Sakit di rumah sakit, duitnya banyak, sakit di rumah sakit. Biasanya terus nyuruh sedekah enggak? Yang tahu ilmunya, obati yang sakit dengan sedekah. Biasanya langsung tolong kirim beras ke sana, tolong berikan uang ini ke sana, tolong berikan uang ini ke sana. Biar apa? Sembuh, biar sehat. Itu kira-kira ada maunya enggak? Ada ya? Dapat pahala enggak? Dapat. Tapi pahalanya pahala apa? Ada maunya. Jadi Allah juga ngomong, ini ada maunya ini. Malaikat juga ngomong, ini ada maunya. Ada, ya itu ada maunya. Maunya minta sesuatu dari Allah, ya boleh, bagus ya. Boleh dan bagus. Tapi coba kalau ada orang, kita sendiri ya, punya tonggo kita ini nggak punya duit, kita ngerti buat beli beras aja nggak ada, tahu-tahu tonggo kita itu buatkan nasi kuning buat kita karena ngerti hari ini hari ulang tahun kita, buatkan nasi tumpeng ya, kemudian dikasih tempe, tahu dengan semua kesederhanaannya, jalan tertatih-tatih, monggo ini hadiah dari saya. Nangis boten? Maknya satu kan gak mentolo, nggak tega ya, ngelihatnya tidak tega. Kira-kira Allah lebih nggak tega atau tega? Allah lebih nggak tega, Allah lebih sayang. Maka Allah akan memberikan pahala untuk sedekah yang seperti ini lebih dari sedekahnya orang yang uangnya 1 triliun, sedekahnya itu misalnya 2M. Atau orang yang uangnya 1 triliun, sedekahnya 100M. M-an nih. Bayangannya nggak bisa. Ya udah gini lah, ada punya uang 100 juta, sedekahnya 80 juta, banyak nggak? Sedikit. 80% kan? Sedikit dibandingkan yang tadi, ibu tadi nggak punya uang sama sekali, punyanya cuma beras ini, dimasakkan nasi kuning, buat sego tumpeng, beli tempe dengan sisa uangnya, dihadiahkan tonggoni, entek duitnya, 100% diberikan. Ini walaupun wujudnya tumpeng, ya tumpeng itu nama kecil saya. Itu kalau sok madani teman-teman, novel tumpeng, ya novel tumpeng itu kan biasa kan, novel tumpeng openg ya, dari novel jadinya gitu. Nah ini Allah lihatnya nasi ini sama uang 80 juta, besar nasi tadi, karena yang dilihat Allah bukan nilainya, tapi adalah niatnya dan kondisi orang yang memberi. Nah sekarang kemudian seandainya duit nggak punya, ya duit nggak punya, pengen sedekah, bisa enggak? Bisa. Kenapa? Sedekah itu jenisnya banyak. Ada sedekah ilmu, ada sedekah tenaga, ya ada sedekah harta. Semua kebaikan kata Rasulullah SAW sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Nah, dikatakan dalam hadis, qala Nabi SAW kullu ma'rufin sedekah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim itu dia hendaknya bersedekah. Perintah Rasul. Setiap muslim hendaknya bersedekah. Kalau ini diamalkan kira-kira makmur enggak umat Islam? Setiap muslim sedekah, makmur enggak? Enggak pakai disuruh loh. Ya. Silakan kotak amal diputarkan. Makanya kan saya termasuk yang kurang kurang hati, saya kurang bisa nyus kalau pengajian ngelilingkan kotak amal gitu ya. Udah nggak usah pakai kotak amal, itu panjenengan sudah jadi kotak sendiri gitu ya. Udah jadi kotak sendiri, karena setiap muslim hendaknya sedekah, nggak usah pakai kotak amal. Ya nggak perlu seperti
seperti itu. Apalagi kalau masjid Jumatan, khutbah Jumat, khotib khutbah, kota amal jalan. Ini genaknya suruh dengarkan khutbah atau suruh obah-obah? Ya, ini khutbah sama begini, ini kan melanggar syariat. Itu bid'ah itu. Zaman Nabi nggak ada. Ya, khutbah Jumat, kota amal jalan itu bid'ah. Ketika khutbah Jumat kota amal jalan itu bid'ah yang buruk. Kenapa? Kalau khutbah Jumat itu ngomong saja nggak boleh. Ya, ngomong nggak boleh. Banyak gerak tidak boleh. Disuruh betul-betul khusyuk mendengarkan khutbah Jumat. Nah, sekarang mau sedekah nggak punya duit. Bagaimana ajaran Rasulullah SAW? Faya'mal biyadai. Ada sahabat ngomong, ya Rasulullah pengen sedekah tapi nggak punya uang. Terus gimana? Faya'mal biyadai. Hendaknya dia bekerja dengan kedua telapak tangannya. Ya, alhamdulillah. Yang lain? Saya tidak akan minum sebelum ibu-ibu minum. Janji saya. Memang biasanya begitu, ibu-ibu udah habis, saya belum bisa minum. Kenyataannya seperti itu. Faya'mal biyadai. Hendaknya dia kerja dengan kedua tangannya. Coba ajaran Rasulullah SAW. Jadi orang itu kalau pengen sedekah nggak punya uang, dia kerja. Jadi Islam itu ngajarkan orang kerjanya untuk apa? Sedekah. Karena hadirnya anjuran yang pertama kali, ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim hendaknya sedekah. Sahabat nanya, lah kalau nggak punya yang buat sedekah gimana ya Rasulullah? Ya kerja. Berarti tujuan kerja buat apa? Buat sedekah. Sekarang orang kerja buat sedekah atau buat apa? Untuk kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup untuk anak namanya juga sedekah. Kebutuhan hidup untuk orang tua namanya juga sedekah. Untuk pasangannya juga namanya sedekah. Tapi kalau untuk dirinya sendiri tanpa mau mikirkan orang lain namanya bukan sedekah. Rakus, tamak dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga disuruh mikirkan yang lain, bukan cuma anak, pasangan, ya keluarga, juga disuruh mikirkan yang lain. Timbul pertanyaan dari para sahabat, ya, kalau fa in lam yastati aw lam yaf'al, qala, ya Rasulullah, kalau nggak bisa kerja terus gimana? Mungkin ada orang kondisinya udah ngelamar ke sana, ngelamar ke sini, ditolak, pengangguran, modal nggak punya, kerja nggak bisa, otomatis nggak punya penghasilan. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi sedekah itu nggak boleh ditunda-tunda. Orang itu diupayakan oleh Rasulullah SAW bisa terus bersedekah. Ketika dia belum bisa kerja, Rasul nggak mengatakan nantilah kalau udah punya kerjaan, nggak ngomong gitu. Ya, tidak ngomong seperti itu. Tapi Rasul bersabda bagaimana kalau ternyata dia belum bisa bekerja, maka hendaknya dia fayu'inu dzal hajah al-malhuf, menolong orang-orang yang lagi pengen sesuatu dan betul-betul membutuhkan yang diinginkan. Contoh, tetangganya punya mantunya ngidam salak Bali. Ngidam salak Bali. Dia ngerti saudaranya punya salak Bali. Datang ke tempat saudaranya, saya minta salak Balinya 1 boleh, tonggo saya ngidam. Ya, ini kan tidak pakai modal uang kan? Cuman modal dia mau berupaya mewujudkan hajatnya orang yang butuh. Masih ingat ceritanya? Ada wanita yang ngidam pergi ke tempatnya seorang dokter di Jawa Timur. Lupa Bu? Saya pernah cerita loh. Belum? Oh ya. Ada suami istri ke tempatnya dokter. Ketika sudah antri masuk, terus dokternya nanya, sakit apa Bu? Semua ini suami istri cuma senyum. Dokternya bingung kan ya? Tanya sakit apa? Jawabannya senyum. Sakit apa? Bisa saya periksa? Senyum lagi. Akhirnya suami yang ngomong gini, Bu kamu yang ngomong. Istri ngomong, enggak Pak kamu yang ngomong. Suaminya, enggak kamu yang ngomong. Dokternya heran kok kamu ngomong ada apa? Akhirnya suami yang ngomong, gini loh Dok, istri saya ini nyidam. Nah, terus kenapa? Nyidamnya pengen jitak kepala Pak Dokter. Ini benar ini. Nyidamnya pengen jitak kepala Pak Dokter. Minta maaf Pak Dokter, maaf. Berapapun saya mau bayar. Berapapun saya mau bayar sudah.
Dokternya akhirnya mengatakan, monggo. Dokternya kebetulan botak itu kan ya. Silahkan. Cidak sekarang sama tersenyum dokternya. Monggo Mang Cidak. Ya yang begini ini ganjarannya luar biasa. Emangnya saya siapa? Mau cidak kepala saya? Oh, belum tahu ngerasakan dia. Ya kan? Bisa memberikan pertolongan dengan cara yang seperti itu, berikan pertolongan. Bisa enggak? Nah, ini kan contoh ya. Ini contoh. Masuk akal atau tidak masuk akal? Masuk akal ya, walaupun kisahnya rada aneh gitu ya. Tapi judulnya orang nyidam kan, ibu-ibu kalau nyidam kan sukanya aneh-aneh ya. Kemudian kalau ternyata dia cari, sudah keliling, ini disuruh nyari orang yang butuh loh ya. Cari orang yang butuh nggak dapat, belum ketemu orang yang benar-benar butuh. Terus bagaimana dia mau sedekah? Caranya kata Rasul SAW, hendaknya mengajak orang untuk berbuat baik, menyampaikan kebaikan. Ya, menyampaikan kebaikan dan juga menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang sama Allah. Menyampaikan kebaikan dan mengajak orang agar meninggalkan keburukan itu sedekah. Jadi kalau emang udah nggak bisa apa-apa, ketemu koncone ngomong saya apik, itu sedekah. Lah wis apa jan boten nganyel nggih. Duit gak keluar ya, ngewangi orang, ngger ngomong ngerasani. Ini malaikat keting gak? Tinggal ngomong yang baik itu jadi sedekah. Ternyata dia tidak bisa juga. Nah, akhirnya terakhir sahabat nanya lagi. Jadi sahabatnya Rasulullah SAW itu jeli kalau nanya ya Rasulullah, kalau ternyata ngajak yang baik gak bisa, ngajak orang ninggalkan yang buruk gak bisa, terus pripun? Rasul jawab, kalau begitu cegah dirinya dari berbuat buruk ya, cegah dirinya dari berbuat buruk, itu sedekah. Udah, ngajak orang baik gak bisa, ngelarang orang buruk gak bisa, jangan ganggu orang, selesai, itu sedekah. Nah, contoh sedekah dalam kehidupan sehari sebetulnya banyak. Yang nolong orang ya, panjenengan kalau lihat ada ibu-ibu tua mau nyebrang, cuma nonton, ibu tua sakno, apa mandek dari motor seberangkan? Jujur yang mana? Bablas kan? Bablas. Pernah naik mobil, ada ibu-ibu tua mau nyebrang, panjenengan turun dari mobil, gandeng kemudian nyebrangkan? Pernah belum? Mulai hari ini coba cari kemudian turun dari mobil. Yang naik mobil. Ya ini pahala luar biasa. Lihat ada tunanetra. Saya waktu ceritakan teman saya lagi di mobil, nyantai di mobil ya, di luar kota, jalan raya ramai sekali. Ada seorang bapak-bapak tunanetra. Ini padahal jalan antar provinsi ya, jalan antar provinsi seperti Solo Jogja gitu kan ya. Jogja itu kan DI ya, antar provinsi juga kan, ramai kan jalan rayanya. Atau kalau panjenengan ke depan Solo Square gitu ya, jalannya ramai, cuman itu nggak banter. Ini jalan raya yang mobilnya banter-banter. Ada tunanetra nyebrang itu cuman nyantet duk dengan tongkatnya, nggak pakai noleh kanan, nggak noleh kiri. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Ya noleh kanan yang nggak kelihatan, noleh kiri juga nggak kelihatan. Ya jadi jalan lurus saja dia ke depan. Nah, teman saya lihat mobil-mobil itu ya nggak mandek, semua pada kebut. Yang satu ini nyantai nyebrang. Coba kita yang melek saja mikir ya, kayak yang merem nggak mikir ya. Kenapa bisa punya yakin yang begitu kuat? Akhirnya teman saya itu turun dari mobil, dipegang tangannya yang tunanetra tadi, diseberangkan pelan-pelan. Yang melek saja nyebrangnya susah kata dia. Saya ini melek nyebrangnya susah. Saya bayangkan dia nggak lihat tuh nyebrangnya bagaimana. Lah ini pahalanya luar biasa. Lah Islam tuh ngajarkan sampai disuruh sedekah dengan cara yang seperti itu, nolong orang. Lah kita udah berupaya nolong orang belum? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Gampang ya masuk surga ya? Gampang enggak? Monggo diunjuk. Ya, saya mengucapkan monggo diunjuk, ini bagian nolong yang mau minum pakai woh gitu ya. Ya, monggo diunjuk. Kalau udah ada yang unjuk, saya juga mau. Kalau ibu-ibu udah minum kan saya janji tadi, saya tidak akan minum sebelum ibu-ibu minum. Lah ibu-ibu sudah ada yang minum, berarti saya boleh
minum. Alhamdulillah. Ya, jamnya. Jamnya emang kecepatan, tapi sudah hampir 1 jam saya bicara. Betul? Ya. Lanjutkan dulu baru tanya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Barzah Al-Aslami qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Sahabat itu kalau nanya sama Rasul gampang. Duhai Kanjeng Nabi, tolong saya diajari satu amalan, kalau saya amalkan saya masuk surga. Dikasih satu amalan, kalau diamalkan masuk surga. Maka Rasul bersabda, ya, emtil adza antariqin nas, kama qala sallallahu. Singkirkan segala hal yang bisa mengganggu seseorang ketika ia sedang berjalan. Singkirkan dari jalan itu segala hal yang bisa mengganggu perjalanannya. Contoh, lihat duri atau batu yang besar, atau sebaliknya, sebetulnya nggak ada gangguan tapi jalannya lubangnya besar, kita uruk, ya kita capek-capek nguruk atau mungkin nyemen dengan biaya kita sendiri. Ini amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Atau lihat paku disingkirkan, lihat pecahan kaca ya disingkirkan. Kemudian minimal ada lubang, kalau nggak bisa nutup kita kasih tanda, awas lubang besar. Yang seperti ini bisa masukkan ke dalam surga. Jadi jalan ke surga gampang atau susah? Gampang. Makanya orang dulu beda dengan orang sekarang kali ya. Orang dulu kalau keluar dari rumah itu niat, kalau saya lihat paku mau saya buang ke sampah, kalau saya lihat batu yang besar mau saya singkirkan. Jadi sama jalan itu nyari, ya jalan sambilnya nyari. Nah kalau kita sekarang jalan bagaimana? Sebablas, mudeng, mau ada paku, mau ada beling, mau ada apa, yang penting kaki saya nggak kena. Padahal kalau mau itu jalan menuju surga. Makanya buat teman-teman yang tugasnya itu adalah pemungut sampah, buang sampah, itu pahalanya besar tuh, nolong orang. Coba kalau para pemungut sampah se-Indonesia mogok nggak mau kerja, pripun? Bingung betul? Bingung tuh, ya. Yang buang sampah satu Indonesia mogok nggak mau kerja, bingung nggak? Bingung. Nah yang buang sampah ini pahalanya besar, makanya selagi dapat kerjaan yang seperti itu, ya jangan disia-siakan. Kalau lewat di tengah jalan lihat paku ambil buang, ya. Lihat kotoran yang bisa mengganggu ambil buang, diamankan. Termasuk kita kalau mau buang sesuatu mikir, jangan asal buang, karena kalau asal buang nanti bisa mengganggu orang. Contoh, kelihatannya sepele, tapi ini bisa menyebabkan luka, ya bisa menyebabkan luka. Ibu-ibu kalau buang temiti sembarangan enggak? Jarum bundel, kira-kira kalau buang mikir atau enggak mikir? Termasuk mikir itu bagaimana? Contoh lagi, boleh? Saya ngasih contoh. Pecahan gelas, buangnya mikir atau enggak mikir? Mikir. Nah buangnya mikir itu gimana? Ya kita kumpulkan, tidak asal dibuang. Karena kalau enggak dikumpulkan nanti dari tempat sampah diangkat, pecahannya tetap kececer. Nanti kalau kececer, syukur-syukur kena orang lain. Kalau kena kakinya anaknya sendiri gimana? Ya, kena kakinya anaknya sendiri bagaimana? Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah, jam 5:30, jadi kurang lebih udah 45 menit saya bicara. Ada yang mau nanya enggak ini? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus iya. Padahal bapak ibu ala pol. Ya, jadi begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, orang doa ya. Orang doa ada yang bilang jangan doa, doa itu protes. Ya itu jelas yang ngomong ngawur. Kenapa? Doa sama protes itu beda. Doa artinya minta, artinya mohon. Nah kalau kita memang dalam hidup butuh sama Allah, ya minta sama Allah. Nah yang nggak boleh itu protes, ngomong begini, ya Allah saya udah sholat, saya udah kok saya masih begini, saya kurangnya apa? Tak jawab akeh. Jangankan Allah, saya tak jawab, saya kurangnya apa? Akeh. Sholat jek ngelamun, ya kan? Itu contoh, gue sholat jek ngelamun, mau dibuka lagi banyak. Ya kamu masih suka ngamuan, ya masih banyak. Jadi beda antara protes dan berdoa. Kalau doa itu dengan merendahkan diri. Jadi orang berdoa memang sangat diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian seorang dengan pasangannya bagaimana? Memang harus saling mengingatkan kepada siapapun. Muslim yang satu dengan muslim yang lain, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Hanya saja kalau orang tua kepada anak itu bukan mengingatkan, orang tua pada anak bisa memberikan sanksi. Karena anak di bawah kendali orang tua, bisa memberikan sanksi. Termasuk suami kepada istri bisa memberikan sanksi. Nah, kemudian kalau ternyata sebagai seorang istri bagaimana? Ya bagaimana kalau istri tugasnya mengingatkan, wah penak bucu so apa-apa iso wong wedok yo mau ngilik gitu ya, dan seterusnya. Memang yang namanya pimpinan itu bisa menghukum, tapi kalau yang dipimpin nggak bisa menghukum pemimpin. Aturannya ya, aturannya seperti itu. Bukan berarti kemudian seorang istri tidak bisa memperingatkan suaminya dengan tegas. Bisa memperingatkan dengan tegas, tapi tidak boleh kurang ajar. Nanti kurang ajarnya jadinya juga dosa. Contoh, ada seorang bapak nggak sholat, anaknya ngomong, bapak orang genah. Itu anak yang nggak genah gitu. Anaknya langsung ketika ngomong gitu sudah durhaka. Nah, tugas nyampaikan nasihat itu harus, tapi juga dengan cara-cara yang baik, yang sopan dan santun. Kemudian anak terhadap anak, ya kalau saya sendiri sama anak saya kalau harus marah ya marah. Ya, harus marah ya, marah. Kalau lihat marah saya medeni, Bu. Ngeri.com saya lagi marah itu. Sangat ngeri. Cuman marah pada tempatnya. Ketika harus marah, ya marah. Yang penting itu satu, jangan pegel. Lain. Nah, marah itu pegel. Nah, kalau pegel itu namanya mualah. Nah, kalau pada anak kan marah dalam rangka mendidik. Judulnya marah dalam rangka mendidik itu harus dengan kasih sayang. Jadi hatinya ini jane aku ora gelem gentak kowe lho nak, jane iki. Jadi artinya gitu, artinya itu sayang, ngomongnya sama sayang. Nah, itu cara marah kepada anak. Cuman saya tahu ibu-ibu suka lost control. Ya kan? Kalau sama temennya bisa ngempet ya toh? Sama temennya bisa ngempet. Kalau sama anaknya, lampiaskan emosimu. Buktikan keibuanmu. Masya Allah. Jadi buktikan keibuanmu. Jadi ibu itu suka marah. Memang anak saya kalau ngomong, kalau nanti Abuya marah loh ya Abuya nggak usah marah.
Jawabannya gitu, mumet saya. Kalau nanti tak marahi loh. Ya, enggak usah marah-marah. Kenapa harus marah-marah? Jawabannya gitu dia. Jangan, enggak usah marah-marah. Kenapa harus marah-marah? Anissa enggak usah dimarahi. Lah Anissa nakal, biar Anis nakal. Enggak usah dimarahi. Ya, nanti Anissa kan baik sendiri. Jawabannya gitu. Jadi bisa apa namanya? Mikir, jawab gitu ya. Nah, memang anak begitu, rata-rata anak seperti itu. Tapi itu sebetulnya isi hatinya. Dia nggak mau dimarahi, tapi minta dibilangi dengan sabar. Ya, minta dibilangi dengan sabar. Dan anak itu minta ditegasi, bukan dimarahi. Tegas. Jadi anak kalau ketemu orang tua yang bisa tegas, anak itu respect, hormat. Tegas itu kita ya ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Makanya ibu-ibu yang mau ngasih permen anak saya lebih baik diganti, jangan permen. Karena saya melarang anak saya makan permen kecuali saat-saat tertentu. Dan kalau makan permen itu syaratnya satu. Makan permen, makanan apapun untuk anak saya syaratnya cuma satu, harus ada logo halal. Nggak ada, nggak boleh. Jadi kalau masuk di sebuah supermarket itu dia cari bangsa apa? Model ciki-ciki gitu kan ya. Itu datang Bapak, ini loh ada logo halalnya, padahal nggak bisa baca, ngerti ini loh halal gitu, ini halal boleh. Kalau permen lihat sih, wah nggak halal, nggak ada logo halal. Itu buat cara saya untuk mengurangi belanjanya, karena yang pakai logo halal belum banyak kan, ya juga ngajari biar bisa milih makanan yang halal ya, makanan yang halal. Ya, bolehnya permen obat. Ya, bolehnya permen obat, permen yang bisa buat obat vitamin gitu. Bisa dipahami ya sampai di sini? Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Biasanya emang begitu. Masalah sholat tahajud. Dilakukan setelah kita tidur. Iya. Pengajian akbar kan kalau pulang itu kan sering kemalaman kan sudah jamnya bangun, bukan jam tidur ya, pulangnya di jam bangun, jam tahajud. Tapi kita belum tidur. Iya. Biasanya jam 11:30 bangun tahajud, atau jam 12 bangun tahajud, ikut pengajian selesai jam 2 misal begitu ya, ikut pengajian selesai jam 2. Ada yang ngalami gitu juga ada kok. Oh ya sering kan ya. Nah terus mau tahajud, gimana caranya? Kalau tidur malah bablas. Ya. Terus gimana gitu ya? Nah, yang namanya tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Jadi kalau belum tidur namanya bukan tahajud, kan begitu. Nah terus nanti kalau tidur bablas, ya sholat saja, namanya sholat malam, qiyamul lail. Sholat malam itu juga luar biasa pahalanya. Ya pahalanya luar biasa. Jadi kalau yang tahajud memang syaratnya harus tidur dulu, walaupun 10 menit. Tidur 10 menit itu tidak gampang loh. Contoh ya, semalam saya kan ceramah di Kudus, selesai jam 1. Selesai jam 1. Ya. Saya bilang sama teman saya tak tidur 1 jam, tolong dibangunkan. Yang lain itu dari Solo sampai Kudus tidur di mobil, tidur semua kan. Saya kalau tidur jegur, paham ya, jegur jurang kalau saya tidur. Saya sopirnya, jadi semua mereka semua tidur otomatis. Masuk mobil itu kena setiran saya, alhamdulillah liar tidur semua ya, tidur. Nah sampai di Kudus saya ceramah, sebagian tidur, sebagian duduk gitu tidur lagi. Memang hawanya mesti hawa tidur. Akhirnya saya ajak ke rumah bibi saya bilang, tolong saya mau tidur, yang lain melek, tidak ada yang boleh tidur, saya mau tidur 1 jam saja ya, maksimal 1 jam, bangunkan saya. Jadi jam 1 tidur, 1 lebih ya, pokoknya jam 2 bangunkan. Kalau naik mobil jam 2, 3 jam 5 insya Allah sampai Solo. Malam itu jam 5 sampai Solo bisa 3 jam. Ternyata jam 2:30 saya ngelilir, nggak ada yang bangunkan. Ya, ternyata bukan masalah nggak berani, tidur semua. Saya bilang, duh Gusti, ini rupanya ya
tidur semua. Ada satu yang nggak tidur riap-riap gitu ya. Loh, kenapa saya bangunkan? Pekiwuh bin repot. Wah ini repot kok seperti itu. Akhirnya jam 3 lewat 10 kurang lebih baru bisa pulang. Jadwal jam 5 harus sampai Solo, ya jam 5 harus sampai Solo. Yang tadinya mestinya mau cuma 80 90 jadi 100, 120, 30 atau 40 ya. 2 jam sampai Solo. Alhamdulillah selamat gitu aja. Alhamdulillah selamat. Nah kalau dalam kasus seperti itu misalnya, ternyata kalau tidur sebentar itu kan nggak bisa kan ya. Tadi saya bilang saya mau tidur sebentar, nyatanya semua kebablasan, yang nawai aja ketiduran gitu. Apalagi yang nawai itu tidur gitu ya. Memang itu berat. Jadi walaupun Anda tidur cuma 10 menit kemudian bangun lagi, itu nilainya sudah lain. Nilai sholatnya udah berbeda. Kenapa? Ada mujahadah, ada perjuangan untuk bangun. Itu berat, tidak gampang. Buktinya panjenengan ngomong kalau saya tidur nanti takut kebablasan. Artinya bangun itu enggak gampang, walaupun tidurnya cuma 10-15 menit, enggak mudah. Nah pahalanya tentu tidak sama yang tahajud dengan sholat malam. Tapi daripada enggak tahajud, lebih baik sholat malam. Bisa dipahami? Ya, sama-sama. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh boleh. Tak cari aja terjemahannya di toko-toko di Gramedia mungkin ada Al-Adab Al-Mufrad. Adabul Mufrad biasa gitu ya. Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari. Ya. Kalau terjemahan itu insyaallah nanti kan bahasa Arabnya ada, kemudian terjemahannya ada. Bawa aja, kadang terjemahannya juga masih banyak yang keliru. Bawa aja enggak apa. Beli terjemahan nanti bisa dimaknai langsung. Kalau nyari Arabnya yang seperti ini biasanya ada di Jawa Timur atau di Jakarta. Kalau di Solo, Jawa Tengah agak susah. Al-Adab Al-Mufrad boleh, nah tapi nyarinya itu yang agak susah ya. Al-Adab Al-Mufrad ini bisanya dapat di Jawa Timur di toko kitab Darul Fikr dan sejenisnya ya. Darul Fikr dan sejenisnya. Kemudian masalah anak, batas marah kepada anak sampai tahapan seperti apa. Saya mau ingatkan satu hadis Rasulullah SAW, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Rasul udah mendoakan ya, ini doanya Nabi SAW. Jadi kalau doa Nabi doa, ya doanya pasti kabul. Semoga Allah merahmati orang tua. Doa ini doa loh ini dari Nabi ya. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Artinya orang tuanya ngempet, gak ngamuk sama sekali. Sebab kalau orang tuanya ngamuk berarti anaknya anak yang durhaka. Jadi orang tua sebisa mungkin bantu anaknya biar anaknya jadi anak yang berbakti. Guru saya almarhum itu beliau tidak pernah merintah, setahu saya nggak pernah merintah anaknya. Jadi beliau suka pakai sanepan. Kalau pengen sesuatu itu cuma cerita. Ya ini kalau beli pelem di mana ya? Beli mangga di mana? Maksudnya silahkan beli mangga. Ya ini kalau makan ini enak apa enggak ya kira-kira? Seperti itu. Jadi nggak pernah nyuruh anaknya. Sakit panjenengan? Hah? Anaknya digituan, oh di sana Pak gitu ya, orang mudeng gitu ya. Ini bisa bantu anak untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian juga kalau marah sama anak, marah itu yang mana? Yang kira-kira Allah marah. Yang kira-kira Allah marah. Semisal anaknya waktunya sholat subuh dibangunkan gak mau bangun. Nah itu marahlah, perintah sama Allah disuruh marah. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita tahan emosi. Anggap itu latihan buat kita, latihan sabar. Cukup diberi tahu. Jadi marahnya ketika dalam hal-hal yang membuat Allah marah. Semisal anak perempuan udah balik disuruh pakai jilbab gak mau. Ya udah, gak usah diberikan pakaian sekalian, pakaiannya disita. Gak pakai jilbab keluar telanjang.
Wah, sadis orang tuanya ya. Mesti mikir, masa aku kono utuh apa? Iya udah sisan kowe. Ibu kok kejem, ora kejem aku. Nyelametke kowe timbang mlebu neraka. Pilih ndi? Neraka apa utuh? Jilbaban Bu gitu kan ya. Otomatis akhirnya dia akan pakai jilbab. Jangan ibunya tambah, "Nak, ya. Lah rambutmu tuh indah banget tuh. Sayang dijilbabi nanti enggak ada yang ngerti. Ini Bu model neraka ini." Ini repot kan, ada kan ibu yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi tegas di dalam hal yang kira-kira membuat Allah marah. Selain itu kita tahan diri. Selain itu tahan diri. Termasuk kita didik akhlak, itu bagian dari hal-hal yang penting. Jadi ketika anak itu tidak berakhlak, kita marah lah gitu ya. Cuman marah itu pakai cara loh ya. Bukan marah ambil palu diduduk. Bukan seperti itu. Marah itu kadang tidak harus dengan ucapan ya, tapi lebih efektif kalau marah itu dengan sikap dan perbuatan. Anak didiamkan itu ya marah kan ya. Pernah ada seorang guru di kelas itu kalau marah sama satu murid, guru cuma minta satu, anak-anak sekalian, tolong kita lihat teman kita yang satu ini ya. Teman kita ini begini-begini, yuk kita lihat. Satu kelas nonton dia, nggak ada yang ngomong, cuma lihat dia. Wih, sing disawang susun nangis, nangis. Salah tingkah, bingung, disawang sak kelas kan. Jadi ada cara marah itu kan macam-macam ya. Cara marah tidak harus dengan teriak. Bisa diterima? Ya, insyaallah begitu. Ini sekarang sudah jam 5 kurang seperempat ya. 6 kurang seperempat. Maaf salah ngomong. 6 kurang seperempat. Ibu-ibu kan jalan ke rumah butuh waktu. Nah, ini ada yang permohonan doa. Ya. Oke. Ya, untuk semua yang lagi sakit ya, untuk semua yang lagi sakit, khususnya Anda Nia dan Ersa, juga untuk Bu Sri Suprapti serta semua keluarga kita yang lagi sakit, khususnya kakak saya Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada beliau-beliau itu kesembuhan, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberi kekuatan, diberi usia yang panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, dalam segala kesehatan, dan semoga kita semua juga seperti itu. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah dengan niat untuk teman saya yang saat ini sedang mengalami masalah di dalam ekonominya, dan juga untuk semua hadirin yang sedang mengalami masalah dalam masalah ekonominya. Semoga oleh Allah Ta'ala diberi kemudahan, diberi rezeki yang barakah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang menyelamatkan dunia dan akhirat, dijadikan sebagai orang-orang yang dapat selalu bersyukur kepada Allah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, juga satu lagi Fatihah dengan niat semoga upaya untuk membebaskan tanah yang akan digunakan sebagai SD Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mustafa Juwiring segera terkabul insyaallah dengan mudah dan cepat serta selamat. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kemudian yang terakhir, Fatihah satu lagi untuk semua orang yang menitipkan doanya kepada saya ya, menitipkan permohonan doa kepada saya untuk hajat mereka masing-masing dan untuk hadirin semuanya. Semoga Allah mewujudkan hajatnya, menyelamatkan keluarga dan seluruh teman-temannya dari segala bencana dan musibah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat saya kalau yang bantu begini. Langsung praktek ya? Langsung praktek. Ya, Bu, langsung praktek ya.